Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 kelas AKB, akan mempresentasikan siap penggajian, pemberian tunai dan pemberian kredit. Kami beranggotakan saya sendiri Michael Wijaya, kemudian ada Sieni Marisa, dan juga ada Esther Natalia. Next. Siap penggajian. Jadi sistem akuntansi penggajian merupakan rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji secara menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan digunakan untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji. Selain itu, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan juga dirancang oleh perusahaan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai gaji karyawan sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan. Next. Kemudian ada fungsi yang terkait dengan sistem penggajian dan pengupahan, yaitu ada fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan juga ada fungsi keuangan. Next. Nah, fungsi kepegawaian itu seperti bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, peningkatan karyawan baru, dan yang lainnya. Kemudian fungsi pencatatan waktu yaitu untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Kemudian ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah yaitu untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Kemudian ada fungsi akuntansi, yaitu untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Kemudian ada fungsi keuangan, yaitu atas bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah karyawan serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan yang mengisi cek dan menguangkan cek tersebut ke bank. Next. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, yaitu ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan seperti selama periode akuntansi tertentu. Kemudian ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Kemudian ada jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir ada rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Next. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan upah, yaitu ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kemudian ada kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan upah. Next. Kemudian ada rekap daftar gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, bukti kas keluar. Next. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen yaitu jurnal umum, kartu harga pokok produk, kartu biaya, dan juga ada kartu penghasilan karyawan. Next. Sistem penggajian Gojek. Sebenarnya Gojek didapatkan bukan dari perusahaan, Gojek itu sendiri, tapi dari banyaknya orderan yang terdapat dari layanan aplikasi Gojek. Nah, untuk mendapatkannya ada dua tarif, yaitu ada tarif jam sibuk sama tarif eh, di luar jam sibuk. Nah, kalau tarif jam sibuk itu 2.500, kalau tarif di luar jam sibuk itu 2.000. Kemudian ada pula biaya jasa minimal yang berkisar antara 8.000 sampai 10.000. Jasa minimal tersebut merupakan biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang berdasarkan jarak tempuh paling jauh 4 km. Next. Kemudian ada penghasilan dari driver Gojek. Nah, besar kecilnya ini tergantung dari jumlah orderan yang didapatkan. Kemudian jam kerjanya juga fleksibel. Ada yang bisa full time, karyawan juga bisa sampingan. Jam kerja mempengaruhi besarnya penghasilan yang didapatkan. Jadi driver sendiri yang menentukan penghasilan mereka. Kemudian ada poin Gojek. Sistem poin Gojek juga menerapkan sistem poin yang sebagai bonus untuk para driver.
namun poinnya akan mempengaruhi penghasilan Gojek itu sendiri. Jadi banyaknya poin yang didapat, maka semakin besar penghasilan Gojek. Namun untuk mendapatkan semua itu, driver harus bekerja keras untuk mendapatkan banyak orderan. Besaran bonus yang diberikan pihak Gojek berdasarkan wilayah operasional dan jenis layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pembelian tunai. Sistem pembelian tunai adalah pembelian yang dilakukan dengan mengeluarkan kas untuk pembayaran barang dan jasa yang dibeli untuk keperluan aktivitas dan untuk barang persediaan. Lalu dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian tunai itu ada 6. Yang pertama ada surat permintaan pembelian, yang kedua ada surat permintaan penawaran harga, yang ketiga ada surat order pembelian, yang keempat ada laporan penerimaan barang, yang kelima ada surat perubahan order pembelian, dan yang terakhir ada bukti kas keluar. Lalu fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pembelian tunai itu ada 4. Yang pertama fungsi gudang, mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Lalu yang kedua ada fungsi pembelian. Fungsinya memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Lalu yang ketiga ada fungsi penerimaan. Fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima perusahaan. Lalu yang keempat, ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi itu fungsinya mencatat utang pertanggungjawaban dalam mencatat transaksi pembelian. Sedangkan sistem pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli dari kartu persediaan. Lalu ada catatan akuntansi pembelian tunai yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian tunai. Yang pertama ada register bukti kas keluar atau voucher register. Apabila dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable prosedur, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian tunai tersebut adalah register bukti kas keluar. Lalu yang kedua ada jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian tunai adalah jurnal pembelian. Yang ketiga ada kartu utang. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, maka buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Lalu yang terakhir ada kartu persediaan. Ini tuh digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Lalu ada informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian tunai. Yang pertama, ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua, ada order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, ada order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Lalu yang keempat ada total saldo hutang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima ada saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Yang keenam ada tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Lalu ada sistem akuntansi pembelian tunai terkomputerisasi. Apa sih sistem akuntansi pembelian tunai terkomputerisasi itu? Jadi, sistem akuntansi terkomputerisasi itu tuh dapat diartikan sebagai pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan melalui teknologi komputer. Nah, umum pencatatan akuntansi berbasis komputer ini disajikan dalam 4 jenis file magnetik. Yang pertama ada file master. Ini tuh biasanya berisi data akun, contohnya buku besar umum dan buku besar pembantu. Lalu yang kedua ada file transaksi. Jadi file ini tuh file sementara yang digunakan untuk menyimpan catatan transaksi yang akan digunakan untuk memperbaharui file master. Lalu yang ketiga ada file referensi. Ini tuh
Fungsinya untuk menyimpan data yang akan digunakan untuk memproses transaksi. Lalu yang keempat ada file arsip. Ini tuh berisi catatan transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi masa depan. Lalu ada pemrosesan transaksi akuntansi pembelian terkomputerisasi. Ada dua metode, yang pertama batch dan real time. Lalu karakteristiknya juga ada 3. Nah, karakteristik yang pertama ada kerangka waktu informasi. Kalau metode batch, terdapat jeda antara waktu terjadinya kegiatan ekonomi dengan waktu pencatatannya. Kalau metode real time, pemrosesan dilakukan ketika kegiatan ekonomi itu terjadi. Karakteristik yang kedua, sumber daya. Kalau metode batch, lebih sedikit sumber daya yang digunakan. Kalau real time, sumber daya yang digunakannya lebih banyak. Lalu, karakteristik yang ketiga ada efisiensi operasional. Kalau metode batch, record tertentu diproses setelah terjadinya peristiwa untuk menghindari penundaan operasional. Kalau metode real time, semua record yang berkaitan dengan peristiwa segera diproses. Lalu sistem pembelian tunai Gojek. Jadi Gojek ini tuh memiliki berbagai macam fitur. Ada GoRide, GoCar, GoFood, GoBluebird, GoMart, GoPulsa, GoMassage, dan lain-lain. Nah, semua fitur ini tuh dapat kita gunakan dimanapun dan kapanpun. Nah, cara menggunakan fitur ini tuh kita bisa menggunakan bayar pakai uang cash ataupun pakai GoPay ataupun GoPay Later. Nah, di Gojek juga terdapat banyak promo-promo yang bisa kita gunakan. Promonya itu nggak harus pakai GoPay, tapi bisa juga pakai uang tunai. Ataupun bisa setengah-setengah, misalnya setengah pakai GoPay dan setengah lagi pakai uang tunai. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelian kredit. Pembelian kredit adalah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dalam pembayarannya yang mana dilakukan secara bertahap atau secara angsuran kepada pemasok. Dalam pembelian kredit umumnya, sebelum melakukan transaksi pembelian harus mendapat otorisasi terhadap pembelian yang dilakukan. Pembelian kredit adalah salah satu cara agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan perusahaannya. Sistem pembelian kredit yang baik adalah memberikan informasi mengenai dari mana barang berasal, barang mana yang persediaannya kurang, faktur pembelian yang sudah jatuh tempo, analisis hutang per periode untuk menjadwalkan pembayaran, dan daftar giro yang dibayarkan. Next. Fungsi yang terkait dengan sistem pembelian kredit. Yang pertama ada fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian di sini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan juga pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Next. Selanjutnya ada fungsi penerimaan barang. Dalam sistem akuntansi pembelian kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Kemudian ada fungsi akuntansi, di mana dibagi menjadi 2, yaitu ada bagian pencatat utang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat utang yang timbul dari transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar atau kartu gudang, dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Kemudian ada bagian pencatat persediaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang diterima di transaksi pembelian ke dalam kartu persediaan. Next. Kemudian dokumen-dokumen yang digunakan, pertama ada surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. Kemudian ada surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan
untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Kemudian ada surat order pembelian. Pada surat order pembelian ini, dokumen biasa digunakan kepada pemasok yang telah dipilih. SOP-nya digunakan oleh fungsi pembelian yang kemudian diberikan kepada pemasok. Dokumen ini terdiri dari beberapa tembusan. Next. Kemudian ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas yang tercantum di dalam surat order pembelian. Kemudian ada surat perubahan order pembelian, di mana diperlukan hal tersebut yang dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi penggantian, atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Biasanya perubahan tersebut diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order pembelian. Kemudian ada bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok serta berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. Next. Catatan akuntansi pembelian kredit yang digunakan terdapat yang pertama ada register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar di sini memiliki arti bahwa catatan ini digunakan untuk mencatat utang yang timbul dari pembelian. Kemudian ada jurnal pembelian. Nah, catatan ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian dalam pencatatan utang perusahaan yang mana menggunakan account payable procedure. Jurnal yang digunakan juga untuk mencatat transaksi pembelian ya adalah jurnal pembelian. Kemudian ada kartu utang. Yang ini merupakan bukti pembantu yang berisi rincian mutasi utang perusahaan kepada tiap-tiap kreditnya. Kemudian ada kartu persediaan, di mana kartu ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Lalu ada kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan. Yang terakhir ada jurnal umum, di mana pada ini catatan akuntansi digunakan untuk mencatat barang yang rusak dan dikembalikan kepada pemasok. Biasa menggunakan pencatatan retur pembelian secara kredit, baik menggunakan metode periodik maupun metode perpetual. Next. Sistem pembelian kredit jika dikaitkan dengan Gojek. Gojek memiliki fitur pembayaran pay later. Fungsi dari pay later ini mirip-mirip dengan kartu kredit. Bedanya, kartu kredit itu disediakan oleh bank, sedangkan pay later ini disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank yang dalam hal ini adalah financial. Gojek juga memberikan fasilitas bagi konsumen yang ingin melakukan transaksi dengan kartu kredit. Kartu kredit tersebut akan dikaitkan dengan fitur pembayaran yang ada dan dapat digunakan nantinya ketika menggunakan fitur GoFood, GoRide, GoCar, dan lain-lain. Next. Seperti menggunakan GoPay, maka membayar pesanan GoFood maupun GoRide dan lain-lain juga dapat menggunakan atau dilakukan juga dengan penggabungan menggunakan GoPay dan Pay Later. Kemudian jika saldo Pay Later tidak mencukupi atau memiliki limit, maka hal tersebut dapat digabungkan yang mana totalnya dapat menggunakan setengah pembayaran menggunakan Pay Later dan setengah lagi tunai. Jika sudah pernah menggunakan Pay Later, maka GoPay, secara khusus Gojek, akan secara otomatis membuat sistem bahwa selanjutnya setiap pembayaran yang dilakukan untuk memesan GoFood dan lain-lain, maka akan menggunakan metode pay later yang menjadi pilihan utamanya. Namun, hal tersebut bisa diganti menggunakan metode tunai atau GoPay, dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata. Terima kasih.